Ya, setelah 14 hari menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, KPK melakukan penggeledahan di kediaman pribadi Hasto Kristianto. Pak Yasin, ini kan KPK sudah mengantongi bukti. Lalu Ya. kenapa harus ada penggeledahan lagi, Pak? Apalagi sih yang dicari, Pak Yasin? Ya, sebagaimana tadi yang saya singgung sedikit bahwa bisa saja ada hal-hal menurut pertimbangan dari tim penyidik itu perlu ada tambahan informasi atau data yang bisa diperoleh melalui katakanlah hak dari KPK untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 ya huruf A, ya, huruf H ya, ayat 1 huruf A kalau tidak salah itu ya, H atau I gitu ya, tapi sebelum terakhir itu mempunyai hak untuk melakukan penggeledahan. Sebagaimana KPK itu kan memang didesain, dibentuk lembaga itu adalah mempunyai kewenangan yang lebih atau an extraordinary power lah itu. Jadi an extraordinary body yang mempunyai an extraordinary power berbeda dengan penegak hukum yang lain. Misalnya dalam hal penyadapan, kalau KPK bisa melakukan penyadapan sejak pada tahap penyelidikan, yang itu tidak dipunyai oleh ABH yang lain. Gitu. Jadi memang harus dipahami bahwa KPK itu mempunyai suatu kewenangan yang lebih, yaitu an extraordinary power dia itu. Sehingga melakukan hal tersebut berdasarkan judgement dari tim penyidik, melaksanakan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, dan itu pun sudah dimasukkan dalam standard operating procedure. Yaitu standard operating procedure maksud saya setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, itu ya melakukan penggeledahan itu sudah selalu dilakukan seperti itu SOP-nya. Selalu dilakukan seperti itu. Mengenai waktunya ya sepanjang makan tadi saya kembalikan ke judgement-nya sekarang lah gitu. Sembari menyiapkan pemberkasan untuk penuntutan kan begitu. Itu disiapkan karena kita kan satu one roof lah, one roof activity antara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu kan ada di KPK. Gitu. Mereka saling memberikan saran dari misalnya pada saat penanganan kasus di tahap penyelidikan, penyidik maupun penuntut umum itu memberikan guideline apa yang harus dilengkapi. Gitu. Di dalam expose atau gelar perkara itu. Oke, jadi dalam rangka melengkapi itu, Pak? Iya, dan itu selalu dilakukan oleh KPK apabila telah menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Dan itu karena itu sudah sudah biasa dilakukan dan berulang kali ya, berkali-kali. Jurisprudensinya sudah kuat, tidak ada tuntutan yang mengenai itu, pra-peradilan yang mengangkat kasus itu tidak ada. Gitu. Jadi kalau ada pra-peradilan mengangkut yang lain, mungkin proses atau prosedur yang lain ya silakan saja. Gitu. Jadi hak seseorang untuk melakukan gugatan hukum melalui pra-peradilan itu. Jadi silahkan saja kalau itu dipermasalahkan. KPK saya kira akan siap menghadapi semuanya. Gitu. Saya kira itu, Mbak. Baik, Mas Heri, ini artinya penggeledahan yang dilakukan KPK setelah menetapkan Hasto sebagai tersangka selama 14 hari ini memang dalam rangka untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah ada atau seperti apa? Memang ini prosedur yang wajar dilakukan secara hukum begitu? Ya, kalau kita mau berhusnuzon ya harusnya demikian ya. Terlepas dari perdebatan momentum dan waktunya tadi, karena memang bahasa KUHAP yang kalau saya kutip bahasanya kadang lebih senang menggunakan satu kata, sakti itu adalah segera, Mbak. Nah, segera ini bisa kita perdebatkan. Menurut Mbak segera itu 1 kali 24 jam atau 7 kali 24 jam kan itu yang gitu tidak kan? Diatur? Ya, itu yang menurut saya salah satu yang tidak diatur. Yang ini yang akan menjadi loophole tadi. Tapi untuk penjelasan yang lain dalam kasus ini secara material, sebenarnya kan yang menarik adalah kalaulah benar kita mencatat bahwa angka 600 juta itu adalah bukti suap yang diberikan oleh Harun Masiku 850 juta atau berapa begitu, tapi 600 jutanya kalau tidak salah dikaitkan dengan Mas Hasto misalnya. Logikanya beliau sebagai sekjen, apakah angka itu besar atau kecil? Kalaupun posisi sebagai sekjen, apakah dia harusnya posisinya kalau memang benar salah ini dia menerima atau dia malah yang memberi?
Nah, ini kan juga perlu didalami nantinya, atau itu jadi bagian dari pembelaan, saya nggak tahu. Tapi dalam konteks yang agar ini jadi titik tengah, penjelasan ini menjadi penting untuk kita bisa mendalami kasusnya juga. Tapi tadi perdebatan masalah waktu memang tidak mungkin, namanya praktek dengan teori itu selalu ada gap, ada kesenjangan, Mbak Ken. Jadi kalau itu dibuat rigid, dan semestinya harusnya rigid demi kepastian hukum, karena dengan demikian berarti KUHP kita memang melindungi tidak hanya korban, tapi tersangka juga. Ini kan yang harus dilingkupi dalam konteks pemaknaan KUHP kita. Mungkin ke depan kalau ada revisi, maka harus berani menetapkan angka tadi. Nah, tapi konsekuensinya pasti akan banyak. Itu kan jadi peluru yang mematikan bagi aparat penegak hukum. Bisa diperadilan, bisa kemudian mungkin tindakannya menjadi batal demi hukum ataupun dipersoalkan, di PT UN kan, dan lain sebagainya. Banyak implikasi. Nah, menurut saya ini ada ada ketidakjujuran kita dalam mengelola hukum acara. Kalau kita mau fair-fairan, kalau memang profesional, harusnya dibuat aturan main tadi. Sehingga orang tidak syakwa sangka. Kecuali memang penemuan kasus itu kan tidak selalu terjadi hari ini tindak pidananya, hari ini juga penyidik tahu. Bisa saja terjadi sudah di lampau waktu kan. Nah, tapi memulai penyidikan ini yang harus dinilai. Dan kalau memang ternyata misal penyuapan, berarti kan ada dua pihak di sana. Penyuap aktif dan pasif kan. Orang yang diberi dan memberi kan begitu. Nah, kalau orang yang misalnya diberi saja yang ketemu, yang memberinya nggak ada, mungkin kita bisa berdebat lagi kejahatannya sudah sempurna atau tidak nih. Nah, kalau memang dikatakan kejahatan sempurna, tapi untuk mekanisme pembuktian, untuk meyakinkan orang bahwa ini memang murni hukum dan tidak ada politisasi dan benar-benar on the right track, nah ini yang agak kesulitan nantinya. Jadi saya mencatatnya di poin itu saja, Mbak Ken. Oke, baik Pak Magdir. Kalau melihat bagaimana kemudian KPK melakukan proses penggeledahan ini, Pak Magdir seperti apa? Melihatnya juga semua sudah sesuai prosedur kok? Atau ada yang tidak terinfo oleh pihak Pak Hasto atau mungkin juga Pak Magdir? Karena kenapa juga di panggilan pertama Pak Hasto ini tidak hadir ya Pak Magdir? Ya itu kan kalau saya jawab yang terakhir dulu kan Ana ya. Kan dia sekarang ini kan sedang mempersiapkan satu kegiatan yang cukup besar, yaitu ulang tahun partai tanggal 10. Sebab bagaimanapun juga seluruh kegiatan ini itu kan bertumpu pada dia. Jadi kan tidak mungkin beliau tinggalkan itu, makanya beliau menyampaikan permohonan izin supaya ada penundaan. Ya penundaan ini kan sesuatu yang masuk di akal kan, bukan karena misalnya hendak pergi atau tidak menghindar dari pemeriksaan. Saya kira tidak seperti itu kan Ana. Itu pertama ya. Kemudian kedua, yang selalu jadi bahan perdebatan kita dengan pihak KPK ini adalah mengenai SOP seperti yang dikatakan oleh Pak Yasin tadi. SOP mereka cukup banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHP. Itu yang jadi problem kita. Ya. Dan ini dianggap seolah-olah benar. Ya. Misalnya salah satu contoh, barang yang disita. KUHP itu rigid betul mengatakan benda, misalnya ya, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Nah ini kan tidak pernah jelas gitu loh. Barang yang disita itu apakah seperti itu? Sepanjang yang saya tahu, KPK kadang-kadang melakukan penyitaan apa saja yang mereka temukan. Bahwa urusannya ada hubungan dengan perkara atau tidak, mereka tidak peduli. Yang penting dibuatkan berita acara. Nah ini sesuatu yang harus kita koreksi. Ya. Kemudian dikatakan juga benda dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan. Kalau menghalang-halangi penyidikan itu dengan uang, ya, atau katakanlah misalnya seperti yang digembar-gemborkan sekarang ini, ada perintah dari Hasto untuk merendam telepon, gitu loh ya. Apa betul ada seperti itu? Teleponnya siapa? Kapan itu dilakukan? Ini kan juga nggak pernah jelas. Karena begini, menurut hemat saya, suap atau menghalang-halangi penyidikan ini kan harus ada perbuatan konkretnya, ya. Meskipun perkara suap itu kan bukan hanya memberi hadiah atau janji, tetapi memberi janji. Bagaimana kalau andai kata janji itu adalah PHP, ya?
Apakah orang juga akan dipidana? Kembali ke persoalannya Mas Hasto ini, kalau dikaitkan dengan suap terkait dengan Harun Masiku untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPR, yang mesti kita lihat Mas Hasto ini apa sih kepentingannya? Saya nggak yakin bahwa dia mempunyai kepentingan dengan keberadaan dari Harun Masiku sebagai anggota DPR. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita mesti juga lihat apakah dia juga mempunyai motif ya untuk memberikan suap itu. Apa kepentingannya? Saya nggak yakin itu ada. Jadi itu yang kami dari awal selalu kami bantah bahwa ini perkara yang diada-adakan. Apalagi kalau kita ingat bagaimana penyitaan yang dilakukan oleh KPK ketika Mas Hasto diperiksa sebagai saksi dan barang-barang dia yang disita itu disita dari ajudannya, dari orang yang mendampingi dia. Kalau memang betul barang-barang yang disita itu ada kaitannya dengan perkara, misalnya salah satu contoh catatannya Mas Hasto itu adalah catatan tahun 2024 tentang kegiatan-kegiatan beliau sebagai sekjen partai. Bagaimana itu mau dikaitkan dengan kegiatan suap menyuap tahun 2020 Januari? Ini kan nggak masuk di akal. Ya. Apalagi kemarin yang saya tahu juga misalnya, saya diberitahu bahwa ada catatan-catatan dari stafnya Mas Hasto yang juga disita terkait dengan kegiatan mereka menanam bawang di kampungnya sana. Nah, ini urusannya catatan kegiatan menanam bawang ini, apa urusannya dengan perkara suap Harun Masiku? Nah, ini kan yang jadi problem. Baik. Saya nggak tahu Pak Yasin tahu apa tidak hal-hal seperti ini. Kalau kita yang biasa berada di lapangan akan melihat itu, gitu loh. Tahu tentang ini. Nah, ini yang kita harus koreksi, bukan dibenarkan. Ya. Baik Pak Magdir. Artinya menjadi pertanyaan bagaimana kemudian menguji alat-alat bukti yang coba dikumpulkan oleh KPK. Karena pasti KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka juga bukan tanpa dasar begitu ya Pak Yasin ya. Tapi nanti akan kita bahas lebih lengkap lagi pemirsa sesaat lagi untuk Anda kami kembali.